Oke, yang pertama di sini ada quality and productivity improvement process. Kita akan membahas yang pertama ada foundation of continuous improvement. Continuous improvement ini berarti perbaikan yang terus-menerus nih. Perusahaan tidak hanya memperbaiki masalah sekali saja, tetapi selalu mencari cara agar proses, layanan, dan hasil kerja menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Lalu di sini juga ada fondasi dari continuous improvement nih yang didasarkan pada ajaran dan filosofi Edward Deming. Deming ini diakui karena membantu industri Jepang pulih dari Perang Dunia Kedua dan mengajar strategi mengekspor barang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Karena kombinasi antara kualitas tinggi dan harga terjangkau ini menurut orang-orang ini sulit diterima karena orang-orang berpendapat bahwa kualitas tinggi ini juga harus dengan harga yang tinggi. Lalu di sini ada Deming Teaching consisted of three principles atau tiga prinsipal utama dalam Deming Teaching ini nih. Yang pertama nih ada customer satisfaction, yaitu perusahaan harus fokus pada kepuasan pelanggan. Artinya, setiap pekerja harus berpikir bahwa tujuan utama pekerjaan mereka adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Contohnya, dalam rumah sakit, pasien tidak hanya membutuhkan pengobatan, tetapi juga pelayanan yang cepat, ramah, jelas, dan aman. Terus yang kedua di sini ada manajemen by facts, yaitu keputusan manajemen harus berdasarkan data dan fakta, bukan hanya pikiran atau perasaan. Contohnya, jika banyak pasien komplain karena antrian lama, rumah sakit perlu mencatat waktu tunggu pasien, jumlah petugas, jam ramai, dan penyebab keterlambatan. Dari data itu baru dibuat keputusan perbaikan. Terus yang ketiga ini ada respect for people. Perusahaan harus menghargai semua karyawan. Dalam perbaikan kualitas, karyawan juga bukan hanya pelaksana, tapi juga sumber ide. Contohnya, perawat, staf, administrasi, atau petugas layanan sering tahu langsung masalah yang terjadi di lapangan. Maka pendapat mereka perlu didengar. Ya, selanjutnya di sini ada plan, do, check, act, atau PDCA cycle. PDCA adalah siklus perbaikan berulang yang terdiri dari 4 tahap, yaitu plan, do, check, and act. Tujuannya adalah memperbaiki proses secara bertahap, bukan langsung melakukan perubahan besar tanpa uji coba. Yang pertama di sini ada plan, yaitu tahap ini berarti merencanakan perbaikan. Organisasi harus memilih masalah yang ingin diperbaiki, mencari penyebabnya, mengumpulkan data, lalu membuat rencana tindakan. Contohnya, rumah sakit menemukan bahwa pasien sering menunggu lama saat pendaftaran. Maka manajemen mengumpulkan data waktu tunggu, jumlah pasien, jumlah loket, dan alur administrasi. Yang kedua ada do. Tahap ini berarti melaksanakan rencana perbaikan. Biasanya dilakukan dalam skala kecil atau sebagai uji coba. Contohnya, rumah sakit mencoba menambah satu loket pendaftaran pada jam sibuk atau menyediakan sistem antrian digital. Terus yang ketiga ada cek. Tahap ini berarti mengevaluasi hasil perubahan. Organisasi harus mengecek apakah solusi yang dilakukan benar-benar berhasil. Contoh, setelah loket tambahan dibuka, rumah sakit membandingkan waktu tunggu pasien sebelum dan sesudah perubahan. Yang keempat ada act. Tahap ini berarti menetapkan tindakan lanjutan. Jika perubahan berhasil, maka solusi dijadikan standar baru. Jika belum berhasil, organisasi perlu memperbaiki rencana dan mengulang siklus PDCA. Contohnya, jika sistem antrian digital terbukti mengurangi waktu tunggu, maka sistem tersebut diterapkan secara permanen dan staf dilatih untuk menggunakannya. Lalu di sini ada gambar 8.1, yaitu Deming Quality Improvement Wheel. Gambar ini menunjukkan roda PDCA yang terus berputar ke arah peningkatan kualitas. Di dalam roda terdapat 4 bagian, yaitu plan, do, check, dan act. Sumbu vertikal ini menunjukkan quality level atau tingkat kualitas. Sedangkan sumbu horizontal menunjukkan time atau waktu. Makanya semakin sering organisasi menjalankan siklus PDCA, maka kualitas layanan akan meningkat secara bertahap dari waktu ke waktu. Perbaikan tidak terjadi sekali saja, tetapi dilakukan terus-menerus. Selanjutnya juga ada problem solving. Problem solving atau punya masalah. Dalam continuous improvement ini tujuan utama pemecah masalah adalah mencari penyebab utama masalah, bukan hanya mengatasi gejalanya. Contohnya, jika banyak pelanggan komplain, perusahaan tidak cukup hanya minta maaf, perusahaan harus mencari penyebabnya. Apakah karena prosesnya lambat, karyawannya kurang pelatihan, sistem tidak jelas, atau fasilitas kurang memadai. Jadi, problem solving adalah
Problem solving dalam konsep gaming ini bertujuan agar masalah tidak terulang kembali. Jadi selanjutnya yaitu Quality Tools for Analysis and Problem Solving. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan atau kinerja suatu proses, perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan perkiraan. Diperlukan pendekatan yang sistematis agar masalah yang muncul dapat dipahami dengan jelas dan diselesaikan secara tepat. Untuk itu digunakan berbagai alat analisis yang dikenal sebagai Quality Tools. Alat-alat ini membantu tim dalam mengumpulkan data, membaca pola yang terjadi, menemukan penyebab masalah hingga memastikan bahwa solusi yang diterapkan benar-benar efektif dan berkelanjutan. Alat yang pertama yaitu check sheet. Check sheet ini digunakan untuk mencatat data awal secara terstruktur. Bentuknya berupa daftar jenis masalah yang diisi berdasarkan frekuensi kejadian. Setiap kali masalah terjadi akan dicatat sehingga dalam periode tertentu dapat terlihat masalah yang paling sering muncul. Nah, data ini menjadi dasar dalam menentukan fokus perbaikan. Yang kedua yaitu run chart. Run chart menampilkan data dalam bentuk grafik berdasarkan waktu. Alat ini membantu melihat perubahan kinerja apakah mengalami peningkatan, penurunan, atau menunjukkan pola tertentu. Dengan run chart, tim dapat menilai perkembangan kondisi serta dampak dari perbaikan yang telah dilakukan. Alat yang ketiga yaitu histogram. Histogram menyajikan data dalam bentuk diagram batang untuk melihat distribusi data. Data dikelompokkan ke dalam rentang tertentu atau interval, lalu ditampilkan untuk melihat pola penyebarannya, apakah merata, condong ke satu sisi, atau memiliki bentuk tertentu. Hal ini membantu memahami karakteristik masalah secara lebih jelas. Yang keempat yaitu Pareto chart. Pareto chart digunakan untuk melihat prioritas masalah. Data ditampilkan berdasarkan kategori masalah, lalu diurutkan dari yang paling sering terjadi ke yang paling jarang terjadi. Berdasarkan contoh pada gambar, kategori masalah yang paling sering yaitu delay. Tampilan ini memudahkan dalam mengidentifikasi masalah yang memiliki dampak terbesar. Nah, dengan demikian, upaya perbaikan dapat difokuskan pada penyebab utama. Yang kelima yaitu flowchart. Flowchart menggambarkan alur suatu proses secara visual dari awal hingga akhir. Setiap langkah disusun secara berurutan sehingga mudah untuk dipahami. Dari alur ini dapat diketahui bagian proses yang berpotensi menimbulkan masalah atau hambatan. Yang keenam yaitu cause and effect diagram atau yang biasa disebut dengan fishbone diagram. Diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab suatu masalah. Bentuknya menyerupai tulang ikan dengan masalah utama di bagian depan dan cabang sebagai kategori penyebab. Melalui diskusi, berbagai penyebab dapat diuraikan sehingga membantu menemukan akar masalah secara sistematis. Yang ketujuh yaitu scatter diagram. Scatter diagram digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Data ditampilkan dalam bentuk titik-titik pada grafik. Pola yang terbentuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel, sehingga dapat diketahui apakah suatu faktor berpengaruh terhadap masalah. Yang terakhir yaitu control chart. Control chart digunakan untuk memantau kestabilan suatu proses dari waktu ke waktu. Grafik ini dilengkapi dengan batas kendali untuk menunjukkan apakah proses masih berada dalam kondisi normal. Setelah perbaikan dilakukan, alat ini membantu memastikan bahwa proses tetap berjalan secara konsisten. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang benchmarking. Benchmarking adalah proses membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan terbaik atau best in class untuk meningkatkan kualitas dan performa. Tujuannya adalah mengetahui posisi kinerja perusahaan, belajar dan praktik terbaik, dan meningkatkan daya saing. Langkah-langkah benchmarking adalah: yang pertama, memilih proses penting yang perlu diperbaiki. Yang kedua, mengidentifikasi organisasi terbaik atau best in class. Yang ketiga, menghubungi dan mengunjungi perusahaan tersebut untuk mempelajari prosesnya. Keempat, menganalisis hasil temuan. Dan yang kelima, melakukan perbaikan proses di perusahaan sendiri. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah improvement programs. Jadi kualitas layanan itu berawal dari manusia, khususnya sikap positif karyawan yang dibentuk melalui seleksi, pelatihan, dan pengembangan karir. Nah, untuk menjaga kualitas, perusahaan itu perlu menjalankan program perbaikan berkelanjutan yang menekankan pencegahan kesalahan dan tanggung jawab individu terhadap kualitas.
Nah, dalam menjaga konsistensi layanan, terutama pada perusahaan multi-location, diperlukan program personalia seperti pelatihan standar kerja, pengembangan karir, evaluasi kinerja, survei karyawan, perlakuan adil, dan sistem penghargaan misalnya seperti bagi hasil. Nah, semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan kesejahteraan dan sikap karyawan. Nah, pendekatan kualitas ini juga diperkuat oleh Deming's 14 Points yang menekankan perbaikan berkelanjutan, kepemimpinan manajemen, penghapusan ketergantungan pada inspeksi, kerjasama tim, serta pelatihan dan komunikasi yang efektif. Nah, selain itu terdapat beberapa kerangka kerja kualitas utama. Yang pertama itu ada Baldrige National Quality Awards. Jadi penghargaan ini dibuat oleh Kongres pada 20 Agustus 1987 dan diberikan setiap tahun untuk mengakui perusahaan di Amerika Serikat yang unggul dalam pencapaian kualitas dan manajemen. Terdapat 5 kategori kelayakan. Yang pertama ada perusahaan manufaktur, ada perusahaan jasa, layanan kesehatan, pendidikan, dan usaha kecil. Jadi setiap perusahaan yang berpartisipasi itu mengajukan aplikasi yang mencakup pemeriksaan penghargaan. Nah, pemeriksaan ini dirancang tidak hanya sebagai dasar pemberian penghargaan, tetapi juga untuk diagnosis manajemen kualitas perusahaan. Semua perusahaan ini nanti akan menerima umpan balik dari tim ahli kualitas dari Amerika Serikat. Lalu yang selanjutnya ada ISO 9000. Jadi ISO ini adalah standar sistem manajemen mutu dari International Organization for Standardization yang menjadi acuan penting dalam dunia bisnis global meskipun bersifat sukarela. Jadi sertifikasi ini menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki sistem yang mampu untuk menjaga konsistensi kualitas melalui prosedur yang terdokumentasi. Jadi fokus utama ISO ini adalah dokumentasi dan konsistensi kinerja melalui 3 komponen, yaitu perencanaan, pengendalian, dan dokumentasi. Jadi standar ini banyak diadopsi karena menjadi syarat bisnis di beberapa wilayah seperti Eropa, serta memberikan manfaat nyata dalam peningkatan kualitas dan efisiensi perusahaan. Yang kedua ada yang selanjutnya ada Six Sigma. Jadi Six Sigma ini adalah metodologi peningkatan kualitas yang dikembangkan oleh Motorola pada 1980-an untuk mengurangi cacat hingga tingkat sangat rendah. Jadi pendekatan ini itu berfokus pada penggunaan data dan analisis statistik untuk mengurangi variasi proses dan peningkatan kepuasan pelanggan. Jadi Six Sigma ini berkembang dari sekedar sistem kualitas menjadi filosofi dan cara menjalankan bisnis dengan dukungan kuat dari manajemen puncak. Nah, Six Sigma ini juga menekankan budaya perbaikan berkelanjutan melalui proyek-proyek terstruktur dengan tujuan seperti mengurangi cacat, biaya dan variasi, serta meningkatkan produktivitas dan kepuasan pelanggan. Nah, implementasinya sendiri itu didukung oleh struktur peran seperti Black Belt dan Green Belt, serta menggunakan siklus DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, Control sebagai kerangka perbaikan proses. Nah, yang terakhir itu ada Lean Service. Jadi ini adalah pendekatan peningkatan proses yang berasal dari Toyota Production System dengan fokus pada penghilangan pemborosan, aliran kerja yang lancar, dan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Jadi tujuan utamanya itu adalah menciptakan proses layanan yang cepat, efisien, dan hanya terdiri dari aktivitas yang bernilai tambah. Nah, prinsip utama dari Lean ini meliputi yang pertama ada fokus pada nilai bagi pelanggan, lalu pemetaan aliran nilai untuk membedakan aktivitas bernilai dan tidak, serta eliminasi pemborosan. Nah, Lean Service ini juga menekankan proses yang efektif, fleksibel, dan mampu untuk merespon permintaan pelanggan, sekaligus memberikan kepuasan bagi karyawan. Nah, untuk menerapkannya, organisasi itu perlu mengidentifikasi dan memprioritaskan proses penting, menganalisis kondisi saat ini dan masa depan, melakukan perbaikan, serta memastikan proses itu berjalan stabil. Nah, pendekatan ini sendiri bersifat berkelanjutan sehingga setelah perbaikan dilakukan, siklus evaluasi dan peningkatan harus terus diulang. Selanjutnya, kita akan membahas study case yang berjudul Sonora County Sheriff. Nah, Sonora County terletak di California bagian utara dan dikenal dengan daerah penghasil wine serta garis pantai Pasifik yang berbukit dan terjal. Nah, wilayah ini merupakan daerah pedesaan yang hanya memiliki satu kota utama, yaitu Santa Rita, dengan jumlah penduduk sekitar 150.000 orang.
Nah, di kota tersebut terdapat Senora State University dengan jumlah mahasiswa sekitar 12.000 orang. Nah, Sheriff setempat mencatat aktivitas penegakan hukum setiap bulan berdasarkan jenis kejadian, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut untuk 1 tahun terakhir. Nah, ia merasa khawatir karena terdapat indikasi peningkatan kasus pembobolan dalam periode tersebut. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 1, buatlah run chart untuk setiap kategori kejadian, serta apakah terdapat alasan bagi sheriff untuk merasa khawatir terhadap kasus burglary atau pembobolan. Nah, variabel apa yang dapat dipasangkan dengan pembobolan dalam scatter diagram untuk membantu menemukan kemungkinan penyebabnya? Nah, berdasarkan data, jika dibuat run chart untuk tiap kategori, itu terlihat bahwa burglary itu menunjukkan tren meningkat signifikan dari awal hingga akhir tahun. Dari sekitar 2 kasus di Januari menjadi 13 kasus di Desember. Nah, untuk assault itu relatif stabil dengan kisaran 1-3 kasus. Nah, untuk disorderly itu cenderung fluktuatif tanpa tren yang jelas. Untuk drinking while intoxicated itu menunjukkan pola musiman. Jadi tidak stabil tetapi tidak meningkat konsisten. Nah, untuk theft itu relatif stabil dengan variasi kecil. Nah, dengan demikian, sheriff itu memiliki alasan yang kuat untuk khawatir terhadap burglary karena terjadi tren kenaikan yang konsisten. Hal itu menunjukkan adanya perubahan sistematis dalam proses, bukan sekedar fluktuasi normal. Hal ini itu mengindikasikan adanya masalah proses atau faktor eksternal yang belum bisa dikendalikan. Selanjutnya, untuk mencari penyebab, variabel yang tepat untuk diplot terhadap burglary itu adalah yang pertama ada jumlah penduduk sementara, kemudian tingkat pengangguran bulanan, lalu jumlah rumah kosong pada musim liburan, dan tingkat kejahatan lain. Nah, variabel yang paling logis itu adalah aktivitas populasi, misalnya mahasiswa atau mobilitas masyarakat, karena peningkatan burglary yang bertahap itu bisa berkaitan dengan perubahan lingkungan sosial. Nah, scatter diagram itu digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi yang kuat antara burglary dan variabel tersebut. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Apa yang tidak biasa dari pola laporan insiden gangguan ketertiban dan mengemudi dalam keadaan mabuk DWI per bulan? Apa penjelasan yang mungkin untuk perilaku ini? Bagaimana sheriff dapat mengatasi pola ini dengan mengurangi jumlah insiden? Pola yang tidak biasa terlihat pada disorderly conduct dan DWI ini karena jumlah kejadian yang tidak menyebar secara rata setiap tahun. Untuk disorderly conduct ini kejadian cenderung naik pada pertengahan tahun, terutama Juni, Juli, dan Agustus. Angkanya adalah Juni 4 kasus, Juli 5 kasus, dan Agustus 4 kasus. Ini lebih tinggi dibanding bulan-bulan lain, yang umumnya hanya 1-2 kasus. Kemungkinan penyebabnya adalah aktivitas musim panas, liburan, lebih banyak keramaian, acara publik, atau meningkatnya kegiatan mahasiswa dan wisatawan. Untuk DWI, polanya yang terlihat adalah angka tertinggi pada Januari dan Desember. Januari terdapat 6 kasus dan Desember 7 kasus. Ini bisa berhubungan dengan perayaan tahun baru, liburan akhir tahun, pesta, atau meningkatnya konsumsi alkohol pada masa liburan. Bulan lain relatif lebih rendah, yaitu sekitar 2-4 kasus. Lalu, cara menjelaskan pola ini adalah dengan melihat faktor tambahan seperti pertama, apakah kejadian banyak terjadi pada akhir pekan atau malam hari? Yang kedua, apakah ada hubungan dengan liburan, acara kampus, festival, atau musim wisata? Yang ketiga, apakah lokasi kejadian dekat dengan bar, tempat hiburan, kampus, atau area ramai? Yang keempat, apakah ada peningkatan penduduk sementara karena mahasiswa atau turis? Untuk mengurangi insiden, sheriff dapat melakukan beberapa tindakan seperti meningkatkan patroli pada bulan dan lokasi rawan, membuat pos pemeriksaan DWI saat liburan, bekerja sama dengan bar atau tempat hiburan, memberi edukasi pada masyarakat dan mahasiswa, serta menggunakan data, waktu, dan lokasi kejadian untuk menentukan strategi pencegahan yang lebih tepat. Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 3, apa rekomendasi Anda untuk terminal yang sangat tidak efisien tersebut terkait peningkatan outputnya?
Terminal yang sangat tidak efisien dapat meningkatkan output dengan memperbaiki pelayanan untuk mendorong penjualan tiket dan pengiriman barang. Selain itu, perlu dilakukan efisiensi operasional seperti mengurangi waktu menganggur dan mengatur jadwal kerja secara optimal. Terminal juga dapat melakukan benchmarking dengan terminal yang lebih efisien serta menyesuaikan layanan dan kebutuhan pasar lokal sehingga output meningkat tanpa harus menambah biaya secara signifikan. Baik, untuk selanjutnya masuk pada pertanyaan keempat di studi kasus. Prepare Pareto chart based on the total of last year incidents. Why make the sheriff not prioritize effort on incident reduction according to the result of the Pareto chart? Nah, yang pertama kita harus membuat Pareto chartnya terlebih dahulu dengan menghitung total kejadian di tahun lalu. Total kejadian jenis kejadiannya sendiri itu ada pencurian, pembobolan, mengemudi dalam pengaruh alkohol, penyerangan, dan gangguan ketertiban. Nah, untuk pencurian, total kejadiannya itu ada 62, pembobolan ada 68, mengemudi di bawah pengaruh alkohol itu ada 42, penyerangan ada 22, dan gangguan ketertiban itu ada 28. Dengan total keseluruhan kejadian itu adalah 222 kejadian. Nah, untuk Pareto chartnya bisa dilihat pada diagram di sebelah tabel. Nah, berdasarkan Pareto chart ini dapat dilihat berdasarkan prinsip dari Pareto, 3 jenis insiden yaitu pembobolan, pencurian, dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol itu secara kumulatif itu menyumbang sebanyak 77,5% dari seluruh kejadian. Nah, prinsip Pareto sendiri menggunakan ambang batas 80% itu sebagai acuan. Nah, jika 80% ini dijadikan acuan, maka ketiga kategori ini adalah prioritas utama dari reduksi. Tetapi, mengapa kepala kepolisian mungkin tidak memprioritaskan reduksi insiden berdasarkan Pareto? Nah, ada beberapa alasan mengapa kepala kepolisian mungkin tidak mempertimbangkan prioritas berdasarkan Pareto chart. Yang pertama itu adalah tingkat keparahan. Jadi, Pareto chart itu hanya menghitung seberapa sering atau frekuensi dari sesuatu hal itu terjadi, bukan seberapa serius dampaknya. Misalnya, satu kasus penyerangan itu bisa melibatkan ancaman fisik langsung terhadap seseorang yang jauh lebih berbahaya dibandingkan banyak kasus kejahatan seperti pembobolan atau pencurian. Tugas utama kepolisian itu adalah melindungi jiwa manusia terlebih dahulu, bukan sekedar mengurangi angka statistik. Nah, contohnya mengemudi dalam pengaruh alkohol sendiri yang berada di peringkat ketiga dalam frekuensi, tetapi konsekuensinya itu mengancam jiwa, kecelakaan fatal, cedera pada orang yang tidak bersalah, dan lain-lainnya. Mengemudi dalam pengaruh alkohol ini mungkin layak mendapatkan prioritas lebih tinggi daripada yang ditunjukkan peringkatnya di chart. Yang kedua itu ada konteks lokal. Dijelaskan bahwa Sonora State University itu memiliki sekitar 12.000 mahasiswa di kota berpenduduk 150.000 jiwa. Nah, demografi ini kemungkinan besar itu mempengaruhi sifat insiden yang terjadi. Gangguan ketertiban dan juga penyerangan itu mungkin kurang terlaporkan atau terkonsentrasi di area tertentu, sehingga sulit diukur namun tetap penting untuk ditangani. Dan yang selanjutnya, tren musiman yang mungkin tidak tertangkap. Nah, Pareto chart itu hanya menampilkan total kejadian tahunan. Nah, jika melihat pada data mentahnya, pembobolan itu melonjak tajam menjelang akhir tahun, yaitu November sampai dengan Desember. Nah, ini mungkin mencerminkan pola musiman di mana periode liburan dan aktivitas wisatawan. Jadi, bukan masalah kejahatan struktural yang mudah diatasi oleh kepolisian. Nah, Pareto chart itu adalah alat yang berguna untuk mengidentifikasi frekuensi, tetapi keputusan penegakan hukum itu juga harus mempertimbangkan tingkat keparahan, resiko keselamatan publik, konteks komunitas, dan juga sumber daya yang tersedia. Nah, dimensi-dimensi yang disebutkan ini itu tidak bisa ditangkap oleh Pareto chart saja, sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain
yang lebih spesifik dan juga lebih detail.